Fiorentina versus Inter Milan di Liga Italia, 3 poin demi ambisi masing-masing. Fiorentina menjamu Inter Milan dalam laga tunda Giornata 14 Serie A Liga Italia di Stadion Artemio Franchi, Jumat, 7 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengejar targetnya masing-masing, bercokol di puncak klasemen atau menembus 4 besar Serie A Liga Italia. Inter Milan yang berstatus tim tamu datang dengan target meraih 3 poin yang bisa membuat mereka menggeser Napoli dari puncak klasemen. Inter Milan kini berada di posisi kedua dengan 51 poin dari 22 laga, tertinggal 3 poin dari Napoli yang sudah 23 kali bertanding. Jika mampu meraih kemenangan atas Fiorentina, Inter Milan akan memiliki poin yang sama dengan Napoli, tetapi unggul selisih gol. Jadi puncak klasemen bisa menjadi milik Nerazzurri jika mampu mengamankan 3 poin di markas Fiorentina. Catatan tidak pernah kalah dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi, dengan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang, menjadi modal yang bisa membuat Inter Milan optimistis bisa meraih hasil positif di markas lawan. Namun, Inter Milan sebaiknya tidak jemawa. Fiorentina yang berada di posisi ke-6 dalam klasemen sementara Serie A, baru saja meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir mereka di kompetisi Liga Italia itu. Fiorentina pun hanya terpaut 3 poin dari Lazio yang ada di posisi ke-4, dan terpaut 1 poin di bawah Juventus yang ada di peringkat ke-5. Dengan kemenangan di depan para pendukungnya, Fiorentina bisa menembus posisi 4 besar dengan keunggulan selisih gol atas Lazio. Lalu siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan ini? Apakah Fiorentina atau justru Juventus yang bisa mencuri 3 poin di markas lawan? Inter pertimbangkan masa depan Pio Esposito antara dipinjamkan atau diberi kesempatan. Inter sedang mempertimbangkan langkah pertama mereka untuk memperkuat lini serang musim depan, dengan fokus utama pada Pio Esposito. Striker muda berusia 19 tahun itu tampil impresif musim ini di Serie B dan berpotensi mendapatkan kesempatan bersama Nerazzurri. Namun, menurut laporan Sky Sport Italia, keputusan awal yang kemungkinan besar diambil oleh manajemen adalah meminjamkan Esposito ke klub Serie A agar ia mendapatkan menit bermain reguler. Meski tampil menonjol, Inter saat ini masih memiliki nama besar di lini depan, sehingga memberi ruang bagi Esposito di tim utama bisa menjadi tantangan tersendiri. Dengan opsi peminjaman, sang pemain akan mendapatkan pengalaman berharga sebelum kembali ke Inter dengan kesiapan yang lebih matang. Keputusan final mengenai masa depannya diperkirakan akan diambil dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan strategi transfer Inter untuk musim mendatang. Jonathan David jadi target utama Inter untuk perkuat lini serang musim depan. Inter, juara bertahan Serie A, masih terus memantau situasi striker Lille, Jonathan David, yang diperkirakan akan hengkang dalam waktu dekat. Menurut laporan Sky Sport Italia, penyerang asal Kanada itu masuk dalam daftar incaran BP Marotta sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini depan Nerazzurri. Saat ini, Inter sangat bergantung pada duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dalam urusan mencetak gol. Namun, pelatih Simone Inzaghi membutuhkan tambahan penyerang yang bisa menjadi pelapis andal bagi kedua bintang tersebut. Sayangnya, Mehdi Taremi, yang baru bergabung musim ini, belum mampu memenuhi ekspektasi. Dengan kontrak Jonathan David di Lille yang akan habis dalam kurang dari 5 bulan, banyak klub besar Eropa yang mulai bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Inter sadar akan persaingan tersebut dan tetap membuka opsi lain jika gagal mengamankan jasa pemain 24 tahun itu. Nama Santiago Castro dari Bologna juga masuk dalam radar Inter, meskipun pemain asal Argentina itu baru saja menjadi starter reguler musim ini. Sementara itu, Nikola Kostovic dari Lecce bisa menjadi alternatif dengan biaya yang lebih terjangkau jika Inter memutuskan untuk tidak mengeluarkan dana besar di bursa transfer mendatang. Selain itu, kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa pada musim panas nanti akan memberikan ruang bagi Inter untuk mendatangkan penyerang baru yang lebih kompetitif. Ada nama Gianluigi Donnarumma yang dipertimbangkan manajemen Inter. Selain mencari penyerang baru, Inter juga tengah memantau pemain di posisi lain sebagai bagian dari rencana mereka untuk musim panas mendatang. Salah satu posisi yang menjadi fokus Inter adalah kiper, mengingat usia Yann Sommer yang tidak lagi muda.
Menurut laporan Sky Sport Italia, nama yang masuk dalam radar Nerazzurri adalah Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain. Kiper timnas Italia ini dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Serie A, meskipun situasinya di PSG masih cukup stabil. Inter bisa menjadikannya opsi jangka panjang di bawah Mister. Seperti yang diketahui, juara bertahan Liga 1 tidak ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Inter masih dalam tahap evaluasi terhadap pemain ini dan akan menyesuaikan strategi transfer mereka berdasarkan kebutuhan tim serta kondisi keuangan klub di musim panas nanti. Inter perbarui skuad Liga Champions, Zalewski gantikan Buchanan. Inter hanya melakukan satu perubahan dalam daftar skuad mereka untuk Liga Champions UEFA, dengan Nikola Zalewski masuk menggantikan Tajon Buchanan. Semua klub peserta kompetisi Eropa wajib menyerahkan daftar skuad terbaru mereka sebelum tenggat waktu pada Kamis, 6 Februari, tengah malam. Meskipun beberapa klub Italia melakukan banyak perubahan dalam bursa transfer Januari, Nerazzurri tetap mempertahankan stabilitas tim mereka. Satu-satunya perubahan dalam daftar skuad Inter terjadi karena kepergian Tajon Buchanan yang dipinjamkan ke Villarreal hingga akhir musim. Sebagai penggantinya, Inter mendaftarkan Nikola Zalewski, yang didatangkan dari AS Roma dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai 6,5 juta euro. Pemain timnas Polandia itu sudah menjalani debutnya bersama Inter, masuk sebagai pemain pengganti dalam Derby della Madonnina dan memberikan assist penting untuk gol penyeimbang Stefan De Vrij di menit-menit akhir pertandingan. Selain itu, Inter menjadi satu-satunya wakil Italia yang lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions tanpa harus melewati babak playoff, menunjukkan konsistensi mereka di level tertinggi kompetisi Eropa. Ada juga kemungkinan Joaquin Correa akan mengambil tempat dari Marco Arnautovic, tetapi untuk kemungkinan ini akan sangat kecil. Fiorentina hadapi krisis pemain jelang pertandingan tunda kontra Inter. Fiorentina akan menjamu Inter dalam laga tunda Serie A di Stadio Artemio Franchi pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, tuan rumah menghadapi tantangan besar dengan kondisi skuad yang pincang. Menurut laporan Internews, pelatih Raffaele Palladino mengalami masalah seleksi pemain yang cukup serius jelang pertandingan melawan Nerazzurri. Berbeda dengan Inter, La Viola cukup aktif di bursa transfer Januari. Mereka melepas 4 pemain utama, termasuk Jonathan Ikone dan Ricardo Sottil, serta kehilangan Michael Kayode dan Christian Kouame. Sebagai gantinya, Fiorentina mendatangkan 4 pemain baru, dengan Nicolo Zaniolo dan Nicolo Fagioli sebagai rekrutan utama. Namun, menurut regulasi Serie A, pemain yang baru didaftarkan di bursa musim dingin tidak dapat bermain di laga tunda. Situasi ini membuat Palladino kemungkinan hanya memiliki 13 pemain yang bisa diturunkan. Daniel Cataldi dan Andrea Colpani masih berusaha pulih tepat waktu, tetapi jika mereka masuk skuad, kemungkinan besar hanya akan memulai dari bangku cadangan. Kondisi ini jelas menjadi keuntungan bagi Inter, yang datang dengan motivasi tinggi setelah hasil imbang melawan AC Milan. Simone Inzaghi berambisi membawa pulang 3 poin dari Florence, yang akan membuat timnya menyamai perolehan poin pemuncak klasemen, Napoli.